Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Anggita Isti Intansari, SHIMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Industri. Yang saya sayangi dan saya cintai seluruh teman-teman kelas Ekonomi Industri. Perkenankanlah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema Strategi Persaingan dan Substitusi Impor, Penelitian dan Pengembangan Industri. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Devi Triana, kemudian Ninik Nikmatulljana, Nampi Astuti, Diah Nurhidayati, Ayu Kaniswi, Anissa Rizky Utami, Rafika Sari, dan yang terakhir ada saya sendiri, Tasbihatunisa, selaku moderator. Saya Anissa Rizky Utami, NIM 19172010065 dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Industri akan memaparkan materi mengenai industri dan persaingan industri. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian industri. Industri adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah yang kemudian diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, industri ini sangat erat kaitannya dengan persaingan. Mengapa? Karena suatu perusahaan tidak akan berdiri tanpa memiliki hubungan dengan perusahaan lain. Nah, dalam menghasilkan suatu produk, mereka juga membutuhkan pemasok yang pastinya mereka akan melakukan hubungan dengan perusahaan lain. Persaingan industri ini terjadi apabila perusahaan menganggap para pesaingnya adalah perusahaan yang memiliki atau menghasilkan produk yang sama atau dalam kelas produk yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa persaingan industri adalah persaingan yang terjadi antara dua perusahaan atau lebih yang menghasilkan produk yang sama. Contohnya, persaingan yang terjadi dalam industri minuman. Perusahaan yang menghasilkan minuman dalam kemasan sama-sama bersaing atau berkompetisi sehingga publik dapat mengetahui mana produk yang lebih unggul. Nah, dalam persaingan terdapat banyak jumlah pesaing. Persaingan dalam industri meliputi banyaknya pesaing yang menjalankan bisnisnya. Jika supply sudah terlalu banyak dan melebihi demand yang ada, maka persaingan akan semakin ketat. Untuk pengetahuan saja bahwa persaingan memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada persaingan merek. Membangun branding atau merek dagang sangat penting bagi sebuah usaha karena hal tersebut dapat menarik perhatian konsumen. Nah, perusahaan berlomba-lomba untuk bersaing menawarkan produknya kepada konsumen dengan menciptakan merek dagang dengan menciptakan keunggulan produknya. Contohnya, persaingan antara Aqua dengan Lime Mineral. Kemudian yang kedua yaitu persaingan industri. Nah, inilah poin yang kita bahas. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa persaingan industri adalah persaingan antara dua atau lebih perusahaan dalam menghasilkan produk yang sama atau sejenis. Contohnya, persaingan dalam sebuah industri penghasil minuman kemasan meliputi semua jenis minuman kemasan seperti susu kotak, air mineral, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah persaingan bentuk, yakni persaingan umum yang terjadi dalam semua industri, baik itu industri makanan, minuman, jasa, dan lain sebagainya.
Untuk bisa bertahan dalam sebuah persaingan, maka perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing atau competitive advantage. Nah, dibanding dengan kompetitornya, keunggulan bersaing ini dapat menjadi senjata untuk menaklukkan pasar dan kompetisi. Dalam menciptakan keunggulan bersaing ini juga diperlukan strategi. Oleh karena itu, akan dijelaskan mengenai strategi bersaing yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan strategi persaingan industri. Nah, jadi untuk strategi bersaing itu sendiri dapat kita definisikan sebagai bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan dalam memenangkan sebuah pasar yang menjadi pasar sasarannya dengan cara memberikan keunggulan-keunggulan dalam bersaing. Kemudian juga dalam menganalisis pesaing. Kemudian untuk melaksanakan strategi pemasaran bersaing yang efektif itu dapat meliputi dua hal. Yang pertama ada value chain dan juga Porter's Dynamic Diamond. Nah, untuk value chain sendiri itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk operasi perusahaan dalam industri yang spesifik. Produknya itu melewati semua rantai kegiatan dalam rangka dan pada setiap aktivitas nilai keuntungan beberapa produk. Rantai kegiatan itu memberikan produk-produk nilai tambah dari jumlah nilai tambah dari semua kegiatan. Nah, hal ini tuh penting untuk tidak mencampur konsep rantai nilai dengan biaya yang terjadi di seluruh kegiatan. Kemudian yang kedua itu ada Porter's Dynamic Diamond. Nah, analisis lingkungan negara yang meliputi strategi persaingan, strategi perusahaan, struktur dan persaingan, kemudian ada kondisi faktor, industri, terkait dan pendukung, dan yang terakhir ada kondisi permintaan. Nah, Porter itu juga menjelaskan bahwa strategi bersaing atau yang biasa dikenal dengan Porter's Five Forces dengan mengenalkan 3 jenis strategi generik, yaitu yang pertama ada strategi biaya rendah atau cost leadership, kemudian yang kedua ada strategi pembedaan produk atau differentiation, dan yang terakhir ada strategi fokus. Selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan Porter Five Forces yang mana yang sudah dijelaskan tadi ya, itu merupakan suatu pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi dalam berbagai industri. Nah, menurut Porter, sifat daya saing dalam suatu industri itu dapat dilihat sebagai gabungan dari 5 kekuatan, yaitu yang pertama itu ada persaingan antar perusahaan, ancaman masuknya pesaing baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan yang terakhir itu ada kekuatan tawar-menawar konsumen. Lalu ada juga keunggulan bersaing. Jadi apa sih keunggulan bersaing itu? Jadi keunggulan bersaing itu dapat kita artikan sebagai nilai yang diciptakan perusahaan untuk membedakan dirinya dari kompetitor. Nilai tersebut itu dapat diukur melalui harga yang rela dibayar oleh konsumen atas layanan jasa yang diberikan. Nah, menurut Kotler dan Armstrong, terdapat 5 tujuan pelaksanaan strategi bersaing. Yang pertama, membentuk suatu positioning yang tepat, kemudian mempertahankan pelanggan yang setia, yang ketiga, mendapatkan pangsa pasar baru, yang keempat, memaksimalkan penjualan, dan yang terakhir adalah menciptakan kinerja bisnis yang efektif. Saya Denur Hidayati akan menjelaskan tentang kebijakan substitusi impor. Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan memproduksi dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada tahap awal pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri. Tujuan lain dari strategi industri substitusi impor adalah untuk membendung pengaruh dari IMF dari kawasan Amerika Latin yang cenderung memaksimalkan kebijakan stabilitas struktural yang mendorong negara-negara di kawasan sekitar itu untuk melakukan liberalis ekonomi dan pemotongan anggaran belanja negara secara substansial. Beberapa manfaat positif yang diperoleh dari
Kebijakan substitusi impor antara lain, yang pertama mengurangi ketergantungan pada impor, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok atau yang menghasilkan produk antara. Yang kedua, memperkuat sektor industri. Pembangunan sektor industri diperlukan untuk memperkuat perekonomian. Salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan industri adalah SI, di mana pemerintah memberikan fasilitas yang memperbesar minat dan kemampuan swasta untuk berinvestasi. Industri-industri yang dibangun berdasarkan kebijakan SI pada tahap awalan umumnya adalah yang bersifat padat karya atau berteknologi rendah. Sebab industri tersebut relatif sesuai dengan kualitas SDM di NSB. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Bertumbuhnya sektor industri juga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, tenaga kerja yang melimpah di sektor pertanian akan diserap oleh sektor industri tanpa mengurangi output sektor pertanian. Yang keempat, menghemat devisa. Penghematan devisa berarti memperbaiki neraca pembayaran. Perbaikan neraca pembayaran umumnya dilihat dari surplus neraca perdagangan atau menurunnya defisit neraca perdagangan karena impor makin mengecil. Atau dapat juga dilihat dalam neraca modal, di mana modal masuk lebih besar daripada modal keluar. Perbaikan neraca pembayaran ini akan memberikan efek multiplikasi perekonomian domestik sekaligus memperbaiki posisi di perekonomian dunia. Kemudian SI juga memiliki keterbatasan, antara lain yang pertama menguntungkan perusahaan asing. Perusahaan asing yang menanamkan modal di sektor industri substitusi impor akan memperoleh keuntungan karena memperoleh proteksi di balik benteng tarif dan memperoleh fasilitas keringanan pajak serta insentif penanaman modal. Yang kedua, pasar domestik cepat jenuh. Titik lemah dari kebijakan SI bukanlah pada aspek penawaran, melainkan aspek permintaan. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk NSB menyebabkan permintaan domestik dan produk-produk industri amat kecil. Artinya skala pasar domestik relatif kecil sehingga cepat jenuh. Yang ketiga, memunculkan atau memperkuat gejala monopoli dan atau oligopoli. Kecilnya skala pasar domestik menyebabkan para investor meminta jaminan kepastian pasar agar skala jual produksi mereka mencapai tingkat efisiensi ekonomis, bahkan dapat memberikan keuntungan supernormal. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa para investor menuntut hak monopoli atau pembatasan jumlah produsen berdasarkan ketentuan hukum. Yang keempat, ketergantungan yang makin besar terhadap impor. Yang menjadi persoalan besar dalam kebijakan SI adalah tidak tersedianya industri pendukung, misalnya yang dapat menyediakan mesin-mesin dan bahan-bahan baku. Akibatnya, kebijakan SI justru menimbulkan ketergantungan baru terhadap impor bahan baku dan barang modal justru meningkat jika target pertumbuhan output industri atau ekonomi ditinggikan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninik Nikmatul Jannah, NIM 1917201036. Materi yang selanjutnya yaitu strategi industri substitusi impor. Industri substitusi impor adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. Salah satu strategi industrialisasi yang dilaksanakan di negara berkembang adalah industri substitusi impor. Industri substitusi impor diharapkan mampu menciptakan barang-barang baru di dalam negeri yang semula diimpor. Setelah substitusi impor ini berhasil, baru kemudian hasil produknya diekspor. Jadi, substitusi impor memegang peranan penting dalam mengenalkan barang-barang baru yang dulunya diimpor kemudian dihasilkan sendiri. Pada kenyataannya, banyak masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dalam melakukan industri substitusi impor, yaitu yang pertama ada kualitas barang yang dihasilkan di dalam negeri sebagai barang industri substitusi impor sering jauh lebih rendah daripada hasil produksi luar negeri. Kualitas barang yang rendah ini akan sulit untuk diekspor, sehingga menurunkan penerimaan ekspor. Yang kedua, biaya produksi yang dibutuhkan pada tahap awal industrialisasi biasanya sangat besar, yang digunakan untuk mendidik tenaga kerja,
membeli mesin-mesin, dan membeli bahan baku yang diperlukan, sehingga memerlukan modal yang cukup besar. Strategi industri substitusi impor dapat dilakukan dengan cara yang pertama, perluasan produksi untuk peningkatan produksi bahan baku dan bahan penolong sebagai input industri turunan. Strategi ini lebih ditunjukkan kepada produsen bahan baku existing, ditunjukkan dengan memperluas volume produksi dan kemampuan supply dalam negeri. Yang kedua, investasi baru yang ditunjukkan bagi para industri untuk menangkap peluang atas besarnya impor bahan baku dan bahan penolong melalui produksi bahan baku dan bahan penolong dalam negeri. Yang ketiga, peningkatan utilitas industri. Strategi ini merupakan salah satu outcome yang diharapkan dapat meningkatkan utilitas industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong. Perkenalkan, nama saya Devi Triana dengan NIM 1917201030 akan menjelaskan materi tentang perkembangan industri. Perkembangan berarti suatu perubahan dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih maju, terutama diletakkan atas perkembangan ekonomi. Sehingga unsur-unsur yang perlu diperhatikan di dalamnya adalah suatu faktor-faktor yang memperlancar maupun menghambat perkembangan itu sendiri. Apabila perkembangan ekonomi dianggap sebagai pemupuk kapital dan penerapan teknologi modern, serta spesialisasi produk yang skalanya berubah atau bertambah besar. Perkembangan industri sendiri berarti suatu kegiatan atau pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Perkembangan industri ini sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa untuk mencapai tingginya sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri itu memegang peran yang sangat penting yang menentukan dan oleh karena itu meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang dimilikinya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri itu membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Industri ini memegang peran yang sangat menentukan dalam perkembangan perekonomian suatu negara, sehingga benar-benar perlu didukung dan diupayakan perkembangannya agar dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik mungkin. Dalam perkembangan industri ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Yang pertama itu ada kualitas sumber daya manusia, yang berarti sebuah potensi, kekuatan, ataupun kemampuan yang ada dalam diri manusia yang menentukan sikap dan kualitas manusia untuk dapat berprestasi dan menjadikan organisasinya itu tetap hidup dan juga berjalan. Faktor yang kedua itu ada sistem produksi yang merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan untuk mentransformasi input produksi menjadi output produksi. Input produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Sedangkan output produksi merupakan produk yang dihasilkan berikut sampingannya, seperti limbah, informasi, dan sebagainya. Faktor yang ketiga, ada sistem pengelolaan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan ini adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Faktor yang keempat ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran penting untuk membantu meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ini. Strategi pemasaran merupakan alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Sedemikian hingga strategi pemasaran ini yang digunakan dapat memandu para manajer ataupun pemilik perusahaan dalam melakukan taktik dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan tujuan perusahaan. Yang kelima, ada sistem kemitraan.
Kemitraan usaha ini merupakan jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling menularkan, menguntungkan, dan memperkuat satu sama lain. Faktor yang keenam atau yang terakhir itu ada kualitas infrastruktur dan regulasi. Usaha kecil membutuhkan pelindung kerja berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Regulasi merupakan seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat. Selain regulasi, pemerintah dapat mendukung perkembangan usaha kecil melalui pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ini dapat dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Perkenalkan, saya Nabi Astuti dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang pola pengembangan industri. Industrialisasi memberikan perubahan yang sangat berarti pada struktur ekonomi nasional dari titik berat pada pertanian ke industri. Sejalan dengan pertumbuhannya, sumbangan sektor industri dalam perekonomian nasional menunjukkan peningkatan yang pesat. Perkembangan sektor industri tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan volume produksi, melainkan oleh makin beraneka-ragamannya jenis produk yang dihasilkan dan disertai dengan mutu produk yang juga makin meningkat. Pengelompokan pola pikir industrialisasi di atas sebenarnya secara keseluruhan telah tercakup dalam pola pengembangan industri nasional atau dengan singkatan PPIN yang dibuat oleh Departemen Perindustrian. PPIN tersebut berintikan 6 butir kebijaksanaan, yaitu yang pertama, pengembangan industri yang diarahkan untuk pendalaman dan pemantapan struktur industri serta dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya. Yang kedua, pengembangan industri permesinan dan elektronika penghasil barang model. Yang ketiga, pengembangan industri kecil. Yang keempat, pengembangan ekspor komoditi industri. Dan yang kelima, pengembangan kemampuan penelitian, pengembangan, dan rancang bangun khususnya perangkat lunak dan perekayasaan. Dan yang terakhir, pembangunan kemampuan para wira swasta dan tenaga kerja industrial berupa manajemen, keahlian, kejujuran, serta keterampilan. Industri kecil berperan makin besar dalam perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, pengembangan ekonomi perdesaan, pengentasan kemiskinan, bahkan juga pada ekspor. Pengembangan industri kecil, terutama industri kerajinan dan rumah tangga di pedesaan, telah menjadi salah satu program prioritas sektor industri dalam Repelita 6. Upaya ini dilaksanakan melalui pembinaan sentra-sentra yang tersebar di seluruh daerah, meliputi antara lain pembimbingan dan pelatihan keterampilan, pengembangan iklim usaha, serta pengembangan sistem pendukung. Sebagai hasil upaya pembinaan, perkembangan jumlah unit usaha industri kecil yang terus meningkat. Nilai ekspor industri kecil juga meningkat. Pertumbuhan ekspor hasil industri terutama berasal dari kenaikan yang cukup tinggi pada komoditi unggulan seperti tekstil, kayu olahan, produk kulit dan sepatu atau alas kaki, besi baja, permesinan dan otomotif, elektronika, produk karet olahan, produk kimia dasar, emas, perak, dan logam mulia perhiasan lainnya. Seperti halnya perkembangan di sektor lain, pertumbuhan sektor industri terkena dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Industri yang tidak tergantung pada sumber daya yang diimpor ada yang diuntungkan oleh perkembangan ini. Namun, banyak industri yang terkena dampak negatifnya. Keadaan ini masih berlanjut dan berbagai langkah sedang diupayakan untuk mengatasinya. Dalam menghadapi pandemi di masa awal, sektor industri memang mengalami syok dan masih kikuk dalam menghadapi situasi yang sedemikian cepat berubah. Pemerintah pun masih melakukan trial dan error guna mencari formula yang tepat dalam penanganan ekonomi untuk mencari keseimbangan antara sektor kesehatan dengan sektor ekonomi. Sebelumnya, saya Rafika Sari dengan NIM 19172011066. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang data perkembangan industri Indonesia, terutama itu pada kuartal 2 tahun 2021. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu pada kuartal atau triwulan 2
2 tahun 2021 itu tumbuh sebesar 7,07% dan itu merupakan tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Nah, sektor industri pengolahan non-migas atau manufaktur sebagai kontributor terbesar PDB mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal 2 tahun 2021 menjadi 6,91% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Bapak Margo Yuwono mengatakan bahwa pendorong pertumbuhan industri pengolahan non-migas adalah industri alat angkutan yang naik 45,70%. Nah, hal itu dikarenakan adanya stimulus diskon pajak PPNBM barang mewah. Nah, industri logam dasar yang tumbuh 18,03% didukung oleh permintaan luar negeri pada sektor besi dan baja untuk ferronickel dan stainless steel. Selain itu, sektor utama lainnya yang juga tumbuh signifikan adalah sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 25,10% dan sektor akomodasi makanan dan minuman tumbuh sebesar 21,58%. Sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh menjadi 9,15% karena adanya peningkatan produksi obat-obatan untuk memenuhi permintaan domestik dalam menghadapi COVID-19. Secara keseluruhan, sektor pembentuk pertumbuhan manufaktur dalam catatan BPS terpantau tumbuh positif. Nah, hanya saja satu sektor yang masih kontraksi adalah dari sektor tekstil dan pakaian, yaitu menjadi sebesar 4,54%. Nah, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,35%. Ya, selanjutnya permasalahan dalam industri nasional. Permasalahan yang terjadi dalam industri nasional terbagi menjadi permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Permasalahan internal meliputi pertama, lemahnya prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana yang ada sekarang masih belum memadai untuk mendukung sektor industri, khususnya untuk mendukung pemerataan pembangunan daerah. Hal ini merupakan realitas yang mencemaskan bagi kelangsungan pemerataan pembangunan. Sebab dengan kondisi prasarana dan sarana yang seperti itu, maka pengembangan industri bisa terpusat di beberapa wilayah saja. Yang kedua, keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri. Belum berkembangnya industri bahan baku dan industri penunjang di dalam negeri, serta belum dalamnya keterkaitan antara industri hulu hilir menyebabkan rentannya struktur industri dalam negeri. Yang ketiga, keterbatasan industri berteknologi tinggi. Kondisi struktur industri saat ini sebagian besar didominasi oleh industri berbasis teknologi rendah dan menengah meliputi industri padat tenaga kerja dan industri berbasis SDA yang mempunyai nilai tambah relatif rendah. Yang keempat, kesenjangan pembangunan daerah. Demikian pula adanya kesenjangan pembangunan daerah yang diakibatkan oleh belum meratanya pembangunan, utamanya di wilayah yang masih terisolir dan belum terjangkau oleh pembangunan industri. Yang kelima, keterbatasan penguasaan pasar domestik. Masih terbatasnya penugasan pasar domestik akibat masih relatif lemahnya daya saing produk industri bila dibandingkan dengan produk yang pesaing yang beredar. Yang keenam, ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan negara tujuan. Sementara itu, produk-produk ekspor selain terlalu bergantung pada beberapa jenis komoditi, tujuan negara ekspornya pun ternyata sangat terbatas pada beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Yang ketujuh, lemahnya penguasaan teknologi. Permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya pemanfaatan iptek di dunia usaha dan masyarakat bila dibandingkan dengan jumlah hasil riset yang potensial untuk dapat diterapkan. Yang kedelapan, lingkungan usaha yang belum kondusif. Kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan masalah ketenagakerjaan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk iklim usaha yang sehat dan kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. Selanjutnya, permasalahan eksternal meliputi yang pertama, isu dan praktek globalisasi dan liberalisasi ekonomi di awal abad ke-21. Isu ini dan praktek globalisasi dan liberalisasi makin mencuat. Berbagai keputusan lembaga ekonomi internasional seperti WTO mendorong laju globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.
Banyak kontroversi yang sekarang masih menjadi perdebatan antara negara maju dan negara berkembang berkaitan dengan isu dan praktik globalisasi ini. Yang kedua, isu terorisme perkembangan internasional. Di awal abad ke-21 ini juga ditandai dengan maraknya kejadian terorisme di berbagai belahan dunia. Hal ini berdampak negatif kepada iklim investasi atau iklim usaha di berbagai negara, sehingga mengganggu pula perkembangan ekonomi dunia secara keseluruhan, termasuk perekonomian Indonesia. Yang ketiga, kesepakatan internasional. Berbagai kesepakatan dilakukan Indonesia dengan lembaga ekonomi internasional, seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, WHO, serta kesepakatan dan perjanjian multilateral dan bilateral, baik yang masuk berbentuk MOU atau nota kesepahaman yang belum mengikat maupun yang sifatnya sudah mengikat atau binding. Berbagai kesepakatan regional dan multilateral antara Indonesia dengan berbagai lembaga lainnya seperti APEC, ASEAN, dan sebagainya sudah dan akan terus mempengaruhi potret ekonomi nasional. Yang keempat, munculnya raksasa ekonomi baru dan negara-negara yang ekspornya kuat. Perkembangan internasional di awal abad ke-21 ini juga ditandai dengan munculnya raksasa ekonomi baru, seperti Republik Rakyat Cina atau RRC, serta negara-negara dengan ekonomi dan ekspornya yang berkembang pesat, seperti Malaysia. Yang kelima, arah perkembangan pasar dunia. Arah pengembangan pasar dunia selama tahun 1998 sampai 2002 menunjukkan bahwa pasar produk-produk manufaktur yang bercirikan pada teknologi mengalami pertumbuhan yang pesat. Sebaliknya, produk manufaktur yang bercirikan pada tenaga kerja dan pada sumber daya alam pertumbuhannya jauh lebih rendah. Sayangnya, ekspor Indonesia terlalu bertumpu pada industri pengolahan sumber daya alam yang pertumbuhan impor dunianya relatif rendah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.